Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Wida. Pada kesempatan kali ini, Bu Wida akan menjelaskan materi hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Standar kompetensi dan kompetensi dasar materi ini adalah standar kompetensi 3, sedangkan kompetensi dasarnya adalah 3.2. Indikator pencapaian yang harus kalian tuntaskan pada materi ini yang pertama, siswa memahami pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Jadi, kamu dinyatakan indikator kamu tercapai pada materi ini apabila kamu sudah mengetahui atau memahami pengertian dan perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kemudian, indikator capaian yang kedua adalah siswa dapat menyebutkan contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab di rumah. Jadi kamu kalau sudah tahu contoh dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab di rumah, berarti kamu sudah tuntas indikator kedua pada materi ini. Kemudian yang ketiga adalah siswa dapat menyebutkan contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab di sekolah. Kalau kamu sudah bisa menyebutkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab di sekolah, berarti kamu sudah mencapai indikator ketiga pada materi ini. Indikator capaian yang keempat adalah siswa dapat menyebutkan contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab di masyarakat. Kalau keempat indikator ini sudah kamu pahami, berarti kamu sudah tuntas pada materi hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Langsung saja kita ke materi. Pengertian hak. Hak itu apa sih? Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan atau sesuatu yang mutlak menjadi milik kita. Itu hak kita, itu milik kita. Itu arti dari hak. Sesuatu yang sudah menjadi milik kita, sesuatu yang seharusnya milik kita, itu hak. Kemudian hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Jadi hak asasi manusia itu adalah hak lahir, hak sejak lahir yang sudah kita miliki. Kita lahir di dunia otomatis sudah dapat hak itu. Disebut hak asasi manusia. Apa saja sih hak asasi manusia itu? Nah, contoh hak asasi manusia atau hak dasar. Hak dasar adalah hak untuk hidup dan hak untuk mendapat perlakuan yang baik. Itu contoh dari hak dasar. Hak asasi kita, hak yang paling mendasar. Kita berhak untuk hidup. Kita berhak diperlakukan dengan baik. Hak seseorang juga dibatasi oleh hak orang lain. Artinya, kita mendapatkan hak dengan tidak mengganggu orang lain. Jadi, hak yang kita peroleh itu tidak merugikan orang lain. Karena hak kita juga dibatasi oleh hak orang lain. Jadi, kita tidak rugi, orang lain pun juga tidak rugi. Itu artinya hak kita dibatasi oleh hak orang lain. Kemudian, contoh hak anak. Nah, hak anak di rumah, kita sebagai anak, kita itu dapat hak apa sih? Apa yang kita peroleh di rumah? Yang seharusnya kita dapatkan itu apa? Yang pertama, kita berhak mendapatkan kasih sayang. Kasih sayang dari siapa? Nah, kalau di rumah otomatis adalah kasih sayang dari keluarga, dari ayah, dari ibu, dari kakak, dari adik, dari nenek, dari seluruh keluarga. Itu hak kita sebagai anak di rumah. Jadi kalau orang tua belum memberikan kasih sayang pada kamu, berarti kamu belum mendapatkan hak. Kamu boleh minta ke orang tua, ya aku berhak loh dapat kasih sayang dari ayah. Kok kakak terus, kok adik terus. Nah, kamu berhak mendapat kasih sayang. Yang kedua, hak mendapatkan makan. Jadi kamu sebagai anak itu berhak mendapatkan makan. Jadi orang tua kamu nanti yang akan memberikan kamu makan. Kamu berhak dapat makan. Berhak dikasih sayang, berhak diberi makan. Itu hak-hak kalian yang kalian dapat di rumah. Kemudian hak selanjutnya adalah hak mendapat kepercayaan. Jadi orang tua kamu itu
memberi kamu kepercayaan. Nah, kamu tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan itu. Kamu izin ke orang tua, mau pergi main, nanti pulang jam 3. Sudah diberi kepercayaan, diizinkan main, pulangnya harus tepat waktu. Kamu berhak mendapatkan kepercayaan dari orang tua. Tapi orang tua juga berhak anaknya bisa nggak dipercaya. Nah, biasanya kamu kalau udah izin main, pulangnya pasti lama kan. Nah, itu berarti kamu udah diberi kepercayaan, sudah mendapatkan hak, tapi orang tua belum mendapatkan hak kepercayaan dari anaknya itu. Jadi kalau orang tua sudah memberikan kamu hak kepercayaan, kamu tidak boleh menggunakannya dengan main-main, harus digunakan dengan tanggung jawab. Kemudian hak anak di sekolah. Di sekolah itu mendapat apa sih? Mendapat pendidikan, mendapat ilmu, mendapat materi. Nah, selama pandemi COVID ini, kita kan belum bertemu di sekolah. Nah, tetap Bu Guru memberikan materi secara daring. Jadi, supaya kamu di rumah, kamu juga tetap mendapatkan hak kamu untuk menerima pendidikan, menerima ilmu, mendapat materi dari Bu Guru. Karena mendapat pendidikan, mendapat ilmu adalah hak setiap anak yang bersekolah. Kemudian mendapatkan perlindungan. Nah, di sekolah terjadi bullying, terjadi tukaran sesama teman, berantem. Nah, kamu berhak mendapatkan perlindungan. Dari siapa? Dari Bu Guru, dari kepala sekolah, dari satpam, dari guru-guru kamu yang ada di sekolah. Kemudian hak yang ketiga adalah mendapat bimbingan. Jadi kalau kamu merasa kesulitan di sebuah materi pelajaran, kamu berhak bertanya. Kadang kan kalau anak-anak sudah paham apa belum, diam, jawabnya sudah Bu, padahal kamu berhak bilang, Bu saya belum paham, Bu ajari lagi. Nah, kamu berhak mendapat bimbingan dari Bu Guru dan Pak Guru. Kemudian hak anak di masyarakat. Apa saja hak anak di masyarakat? Nah, kita berhak untuk hidup aman. Jadi kalau masyarakatnya banyak pencurian, kita kan juga was-was ya, banyak penculikan gitu. Padahal hak kita adalah hak untuk hidup aman. Untuk itu diadakan ronda, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan hak kita adalah hak untuk aman. Kemudian hak untuk dihargai. Nah, di masyarakat, misalnya kamu berteman dengan teman kamu di lingkunganmu di rumah, kamu berhak dihargai, nggak boleh dihina-hina. Kamu berhak untuk mendapatkan penghargaan, dihargai dan dihormati oleh orang lain. Kemudian haknya lagi hak berpendapat usul. Misalnya kalau di masyarakat kan ada kayak ngaji, pertemuan muda-mudi, pertemuan anak-anak, lomba, usul, berpendapat, usul, oh besok 17-annya lombanya ini ya, oh besok hari pahlawannya lomba ini, gimana kalau rekreasinya setelah COVID, kampung kita kesini. Nah, itu kamu berhak untuk mengeluarkan pendapat, boleh usul. Selanjutnya, pengertian dan contoh kewajiban. Nah, berbeda dengan hak tadi adalah sesuatu yang kita miliki, sesuatu yang kita terima. Sedangkan kewajiban itu apa sih? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadi kalau hak kita terima, kalau kewajiban kita harus melakukan. Melakukan apa? Nah, contohnya kewajiban anak di rumah. Kita tadi udah dapat kasih sayang, udah dapat makan, itu hak kita. Terus apa yang harus kita lakukan biar dapat kasih sayang orang tua? Biar dapat hak itu, kewajiban apa yang harus kita lakukan? Contohnya yang pertama, berbakti pada orang tua. Kalau kamu nggak berbakti, kamu ngeyel, kamu nggak akan dapat kasih sayang. Kalau kamu sudah berbakti ke orang tua, melakukan kewajiban kan, kamu nanti akan mendapatkan hak. Haknya apa? Hak kasih sayang. Nah, jadi antara hak dan kewajiban itu ada keterkaitan. Kalau kamu nggak berbakti ke orang tua nggak akan nyayangi kamu. Jadi antara kewajiban berbakti dan hak mendapat kasih sayang ada hubungannya. Contoh yang kedua, kewajiban meminta izin. Kamu mau main, kamu mau pergi sama teman-teman, kamu wajib berkewajiban meminta izin
Kepada siapa? Orang tua, kakak. Kalau ada nenek, izin sama nenek. Nggak langsung pulang sekolah, pergi, ditinggal tasnya, wes langsung nggak pamit. Itu nggak boleh. Karena kita berkewajiban minta izin kepada siapa saja anggota keluarga kita yang ada di rumah. Yang ketiga, mendoakan orang tua. Orang tua sudah susah payah mencari uang untuk siapa, untuk kamu, untuk keluarga kamu. Kamu nggak disuruh bantu cari uang, enggak. Kamu cuma disuruh belajar, sekolah, dan yang pasti harus mendoakan orang tua supaya orang tua dapat rezeki yang halal, rezeki yang banyak. Itu kewajiban siapa? Kewajiban anak. Orang tua kewajibannya cari uang, kewajibannya anak mendoakan. Itu contoh kewajiban anak di rumah. Nah, sekarang kewajiban anak di sekolah itu apa sih? Kalau tadi haknya kamu dapat ilmu, kamu dapat perlindungan. Sekarang kewajibannya apa sih? 1, mengikuti seluruh kegiatan. Nah, misalnya kalau masih di sekolah, kan ada upacara, ada senam, itu kamu juga wajib ikut. Kenapa kok wajib? Karena itu kewajiban kamu sebagai siswa, sebagai anak yang sekolah. Nah, kalau sekolahnya daring. Nah, kalau sekolahnya daring, berarti seluruh kegiatannya harus diikuti. Meeting Zoom-nya atau Google Meet-nya, mengerjakan tugasnya, merangkum materinya, atau membuat prakarya, absensi, itu semuanya harus diikuti. Meskipun kita sekolah daring, sekolah belajar dari rumah, tidak akan mengurangi sampainya ilmu pada kamu. Jadi Bu Guru tetap mengajar meskipun lewat online, kamu juga tetap belajar. Jadi seluruh kegiatan Google Meet, meeting Zoom, atau tugas-tugas apapun harus diselesaikan. Kalau kamu nggak menyelesaikan, berarti kamu tidak melaksanakan kewajiban kamu sebagai anak di sekolah. Contoh yang kedua adalah menjaga fasilitas sekolah. Ini biasanya yang sering rusak kamar mandi. Anak kamar mandi pintu baru seminggu sudah rusak. Padahal kalau dipikir pintu rusak, yang rugi siapa? Ya kita. Kita pipis nggak ada pintu, masa bisa pipis? Kita ngerusak keran air. Kerannya airnya jadi nggak bisa mengalir. Siapa yang rugi? Kita. Kamu pipis sembarangan. Nanti yang ngepel ya penjaga sekolah sama kebersihan. Yang rugi juga siapa? Kita semua. Dan anak-anak belum sadar ini mencoret tembok, ditulis digambari apa, bonek, lope-lope apa. Itu menjaga fasilitas sekolah. Jadi kalau kamu merusak, itu yang rugi kamu. Nanti kalau kamu sudah lulus, adik kelasmu yang rugi. Catnya jadi rusak, pintunya jadi rusak. Jadi kewajiban kita sebagai anak seharusnya menjaga fasilitas sekolah apapun itu, yang di kelas, yang di luar, seluruh yang ada di sekolah itu kita wajib menjaganya. Tidak boleh merusak atau mengotori atau bahkan mencuri. Nah, harus kita jaga. Yang ketiga adalah sopan terhadap guru dan teman. Kalau sama guru sudah sopan, tapi biasanya lupa nggak pakai bahasa Indonesia. Kalau ngomong kayak ngomong sama teman. Nah, itu perlu ditingkatkan lagi kesopanannya. Terus kalau sama teman-teman, manggilnya pasti nama orang tua. Itu termasuk bullying. Gak boleh manggil teman dengan nama orang tua. Ya namanya Susi ya dipanggil Susi, namanya Ana ya dipanggil Ana. Gak boleh manggil nama orang tua. Itu termasuk bullying. Kamu gak sopan terhadap teman. Kemudian kewajiban anak di masyarakat. 1, menjaga kebersihan. Lewat makan, jalan sambil makan, dibuang sembarangan. Itu enggak boleh. Meskipun di tepi jalan, kalau belum nemu kantong sampah atau tempat sampah, dibawa dulu sampahnya. Sampahnya dibawa dulu, dimasukkan tas. Nanti kalau sudah nemu tempat sampah, dimasukkan di tempat sampah. Dimanapun kita harus menjaga kebersihan. Yang kedua, membayar pajak. Ini kalau untuk anak-anak pajak kayak pajak motor, pajak rumah kan orang tua ya, membayar pajak. Misalnya kita jajan di KFC. KFC kamu beli paket 1, paket 2 itu
itu ada pajaknya. Nah, itu wajib, kamu nggak boleh, saya makannya loh harganya 15.000 kok bayarnya 16.500. Oh iya, ada pajaknya Mas, saya nggak mau bayar pajak. Nggak boleh. Jadi wajib bayar pajak. Harganya segitu sudah plus pajak ya kita bayar. Itu contoh kecil ya untuk kewajiban anak untuk membayar pajak. 3. Menaati hukum. Ini yang paling sering dilanggar anak-anak. Naik sepeda motor, padahal masih SD. Sudah naik sepeda motor, boncengan 3, nggak punya SIM, nggak pakai helm, nggak bawa STNK. Itu adalah pelanggaran hukum yang sering kalian langgar. Udah sering lihat kalian. Boncengan 3. Itu melanggar banget. Padahal kewajiban kita sebagai anak-anak di masyarakat adalah menaati hukum. Itu contohnya. Contoh yang paling sering dilanggar sama anak-anak itu adalah berkendara sepeda motor padahal belum waktunya. Nah, jadi sudah tahu kamu melanggar hukum, sekarang diubah, diperbaiki dirinya. Berusaha menjalankan kewajiban sebagai anak di masyarakat, mentaati hukum. Nah, sepeda motor kalau belum punya SIM nggak boleh di depan, nggak boleh boncengan 3, itu harus ditaati. Nah, itu adalah pengertian serta contoh-contoh kewajiban anak. Selanjutnya, pengertian dan contoh tanggung jawab. Apa sih tanggung jawab itu? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia terhadap tingkah laku, baik sengaja maupun tidak sengaja. Nah, kesadaran. Kita tuh sadar, oh ini baik, oh ini enggak. Oh, kalau baik aku harus bagaimana? Kalau enggak baik aku harus bagaimana? Itu termasuk kesadaran. Nah, tanggung jawab anak di rumah. Nah, mengerjakan tugas atau PR. Nah, kalau waktunya diklat ini sering yang mengerjakan orang tua. Padahal tanggung jawab kita anak sekolah. Yang mengerjakan tugas siapa? Ya kita sendiri. Nggak boleh kakak punya PR sendiri. Orang tua sudah punya tugas sendiri mencari nafkah. Tanggung jawab kita sebagai siswa adalah mengerjakan tugas. Kemudian membantu orang tua sebisa kita, bukan wajib membantu mencari uang. Tapi nyapu, ngepel, cuci piring, membantu belikan beras, membantu belikan gula, itu sudah meringankan sedikit beban orang tua. Itu tanggung jawab kita sebagai anak. Anak harus membantu orang tua, meskipun kecil, meskipun ringan, sudah membahagiakan orang tua. Yang ketiga, mandiri. Sudah besar, sudah kelas 6. Mosok maem disuapin. Punya adik, mosok rewel, rebutan TV. Acara TV remote buat rebutan, harus mandiri. Mandi nggak usah disuruh. Waktunya mandi, mandi. Waktunya makan, makan. Waktunya belajar, belajar. Bukan dikit-dikit ma, dikit-dikit pa. Harus mandiri. Apapun, belajar, makan, cuci bajumu sendiri, mandiri, tidak ketergantungan. Kemudian tanggung jawab anak di sekolah. 1. Melaksanakan piket. Kalau sekolah biasa, tidak online, tidak daring, ada piket ya, piket nyapu Senin sampai Sabtu. Itu harus dilaksanakan. Yang piket Senin ya nyapunya hari Senin, nggak piket Senin nyapunya hari Kamis. Kabeh kok nyapunya hari Kamis, Senin nggak ada yang piket. 2. Belajar dengan baik. Ke sekolah sudah mandi, sudah dandan cakep, sudah dibekali uang. Ke sekolah cuman mainan, nggak mau mendengarkan, di kelas tidur. Berarti kamu contoh anak yang tidak bertanggung jawab. Harus tanggung jawab pada diri sendiri. Dengan apa? Belajar dengan baik. Guru menerangkan, diperhatikan. Waktunya kelompok, mengerjakan kelompok, semuanya mengerjakan. Waktunya mengerjakan tugas, ya dikerjakan tugasnya. Yang ketiga, disiplin, datangnya tepat waktu, memakai bajunya juga sesuai jadwal, kemudian tidak melanggar hukum, tata tertib sekolah, misalnya disiplin tidak disemir rambutnya kalau waktu sekolah. Itu termasuk disiplin. Kalau kita disiplin berarti kita sudah tanggung jawab kita sebagai siswa di sekolah. Kemudian tanggung jawab anak di masyarakat. Apa saja sih contohnya? 1. Mengikuti gotong royong. Ada gotong royong di kampung, pasang bendera untuk 17-an ikut. Hemat listrik, ada listriknya kampung dimatikan. Listrik yang di pos
pos ronda dimatikan kalau sudah siang. Kemudian meminta maaf apabila bersalah, nggak usah malu. Kalau salah ya minta maaf. Kan anak-anak sekarang tuh gengsi minta maaf. Pada orang tua gengsi, sama adiknya gengsi, sama gurunya gengsi. Kalau bersalah minta maaf. Kita harus tanggung jawab. Yang bersalah harus tanggung jawab, minta maaf, bertanggung jawab atas perbuatannya. Nggak boleh gengsi, ya. Yang ketiga, menggunakan fasilitas umum dengan baik. Misalnya di pos ronda ada TV, yuk kamu jangan nonton TV di situ terus. Kemudian ada pagar yang gang itu portal. Kalau aturannya sudah jam 9 ditutup, ya jam 9 ditutup. Jangan dibuat mainan, ayunan. Itu harus dimanfaatkan dengan baik, bukan untuk mainan, ya. Nah, kita sudah belajar tentang tanggung jawab, contoh-contoh tanggung jawab di sekolah, rumah, dan di masyarakat. Kita ulangi lagi. Kita kembali ke materi tadi tentang hak. Hak adalah sesuatu yang kita peroleh, ya. Terus kemudian contoh hak anak tadi sudah di rumah, di sekolah, di masyarakat. Kemudian kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kewajiban anak di sekolah, di rumah, di masyarakat sudah. Kemudian tanggung jawab adalah sikap kita, kesadaran kita. Tadi sudah tanggung jawab kita di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat sudah. Nah, hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu harus dilaksanakan secara seimbang. Kenapa kok harus seimbang, Bu? Kalau kita tidak melaksanakan secara seimbang, hidup kita akan rusak, hancur, bengkerengan nanti sama tetangga. Misalnya, tadi yang sudah Bunda contohkan, kamu kewajibannya membantu orang tua, kamu nggak bantu, ayahmu marah-marah. Aku kan berhak ya mendapatkan kasih sayang. Kamu tidak melaksanakan hak, nggak boleh minta. Kamu tidak melaksanakan tanggung jawab, tidak boleh minta hak. Jadi kalau kamu melakukan tanggung jawab, kamu berhak meminta hak. Kalau kamu saja tidak mau membantu orang tua, maksud jaluk dikasih sayangi. Orang tua pusing nyari uang. Jadi kamu harus membantu orang tua, turut sama orang tua, patuh, supaya kamu diberi kasih sayang. Kalau nanti kamu minta hak terus, jaluk disayang terus, tapi nggak mau melakukan kewajiban, nggak mau membantu orang tua marah, emosi. Nah, hidup kita tidak nyaman, tidak damai. Nah, itu. Jadi hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus seimbang. Kenapa harus seimbang? Supaya hidup kita nyaman, tenang, tentram, damai. Tidak bertengkar dengan saudara, dengan tetangga, dengan teman. Ya. Itulah materinya yang Bunda sampaikan, hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kemudian ini ada 5 soal. Kamu tulis di buku tulis kamu. Nanti kalau sudah seperti biasa, jawabannya dikirim di Bunda, nanti Bunda koreksi. Ada 5 soal saja. Contoh hak di rumah, contoh kewajiban di sekolah, contoh hak di masyarakat, tanggung jawab di rumah, hak di sekolah. 5 saja. Silakan ditulis. Nanti jawabannya ditulis dengan pulpen di buku tugas tematik, ya. Nanti kalau sudah dikirim seperti biasa di Bunda, nanti Bunda teliti. Pada materi ini Bunda pakai referensi buku tematik kelas 6, buku fokus tematik, buku jenius tematik. Iya. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan materi dari Bunda. Materi tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Semoga kalian memahami penjelasan dari Bunda. Jika belum memahami, diputar ulang videonya. Jika kamu mengalami kesulitan, tanya ke Bunda langsung. Tetap jaga kesehatan, kurangi aktivitas di luar rumah, jaga imun, jaga kesehatan, makan makanan bergizi. Semoga pandemi ini segera berakhir. Semoga kita segera bertemu
di sekolah. Sampai di sini dulu. Sampai berjumpa lagi di materi berikutnya. Wida akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.